الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Ayat 22 surah Az-Zumar yang bermaksud, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada di dalam cahaya hidayah dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya. Celaka besarlah bagi orang yang keras hatinya daripada menerima peringatan yang diberi Allah. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Bertitik tolak dari ayat ini, ayat 22 surah Az-Zumar, saya pada malam ini hanya ingin membawa beberapa kisah-kisah nyata dalam pengalaman dakwah akhir-akhir ini di khususnya Sabah. Kebetulan apa yang saya akan gambarkan, ceritakan pada malam ini adalah hal-hal yang kami alami ataupun yang teman-teman dakwah kita alami sendiri. Kalau kita lihat pada ayat ini pendek saja. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Celaka besarlah bagi orang yang keras hatinya daripada menerima peringatan yang diberi Allah. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Di tangan para jamaah ada risalah kecil yang saya hidangkan pada malam ini. Di muka 2 di sini bukannya tercatat. Ada saudara baru bernama Nong Tuyundo masuk Islam pada 8 Agustus. Peristiwanya sangat menarik. Sebenarnya Nong ini sudah mau memeluk Islam sejak 2008. Jadi sejak 2008 dia sudah tidak bersama-sama dengan suaminya, maksudnya tidak bermalam lah, tak bergaul lagi, karena mungkin jalan fikirannya sudah beda, suaminya juga beda. Tapi mereka tidak krisis dalam persoalan rumah tangga, hanya persoalan akidah. Jadi pada 8 Agustus yang lalu, Nong memeluk agama Islam dan disyahadatkan di dalam masjid Muttaqin di kampung Salimendut. Yang menariknya, suaminya hadir. Suaminya yang masih Kristen hadir dalam acara itu.
Dan dia diislamkan oleh saudara Nazri Lebon, bukan Nazri Johani yang penyanyi itu, bukan. Jadi sebelum disyahadatkan, saudara Nazri tanya suaminya, saudara, fahamkah saudara bila Nong ini memeluk agama Islam? Dia jawab, berpisahlah kami. Dia jawab dalam masjid itu di tengah orang ramai, beratus-ratus orang, berpisahlah kami. Tapi saya setuju dia memeluk agama Islam. Ini satu sikap yang saya rasa suasana baru di Sabah dalam perkembangan dakwah yang makin rancak sekarang. Kalau dulu beda, seorang memeluk agama Islam mungkin dia dipukul atau disumbat dengan daging babi di mulutnya, ataupun ditetak dengan parang. Tapi perkembangan terakhir ini sangat beda. Cuma kita tidak tahu sepanjang sekian tahun dia dengan suaminya, apa perdebatan yang berlaku antara mereka, apa pergeseran pikiran antara mereka. Itu Nong tidak pernah menceritakan. Tadi 1 jam sebelum datang ke sini, saya telefon kepada Nazri yang mensyahadatkannya. Saya katakan kepada Nazri, tolong tanya si Nong apa rasa hatinya waktu dia mengucap syahadat. Ada satu kata-kata yang sangat menarik yang Nong telah masukkan dalam Facebook. Dia berkata, sewaktu saya mengucap syahadat, yang saya rasa ialah ketenangan yang luar biasa, dan saya seperti dikupas, kulit saya itu keluar satu demi satu seperti telur dikupas. Jadi yang tinggal licin dan putih aja. Telur itu dah kulit putih kan, tapi ada satu gugur satu demi satu kulitnya, tinggal isi yang putih saja. Ini pengakuan si Nong yang memeluk agama Islam, dan dia bawa bersamanya 2 anak lelaki. Anaknya sebenarnya sudah lama pulang ke masjid, dan saya sering bertemu dengan anak. Jadi suaminya tidak ikut, tapi dia hadir dalam acara pengislaman tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu apa rasa suaminya. Kita tak tanya dia. Saya kebetulan pada malam itu tidak hadir di majlis itu. Cuma pengislaman sebelumnya saya sering ada di Masjid Salim Medud. Sedangkan Masjid Salim Medud ini, kalau 5 tahun yang lalu, itu masjid yang paling kosong. Dan saya pernah tinggal di sana seminggu. Satu hari saja didatangi oleh pelajar-pelajar sekolah yang dibawa oleh guru perempuan untuk belajar ambil wudu, tapi tak semayang situ, ambil wudu aja. Semayang 5 waktu tak ada. Yang ada hanya Jumat seminggu sekali, itu pun belasan orang. Tapi alhamdulillah hasil perkembangan dakwah, masjid tersebut sudah ada salat 5 waktu, dan sering ada acara-acara dakwah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, khususnya di Sabah. Di bawah daripada kisah Nong, ada kisah pengislaman juga di situ, yaitu nenek Dadus binti Pamanju, bukan binti, umurnya 87 tahun. Ini waktu pengislaman saya hadir. Kita boleh bayangkan satu orang tua yang sudah berumur 87 tahun mengucap syahadat. Dia ini sebenarnya seorang perempuan yang menjadi ketua dukun di daerah Kota Marudu. Jadi dukun-dukun lain akan rojok pada dia. Macam kalau ahli fiqah ni, fuqaha lah, yang paling besar, apa masalah akan rojok pada dia. Dia ini ketua dukun, dan sepanjang hidupnya kerjanya menjampi orang aja. Tapi alhamdulillah di umur yang sudah sangat lanjut usia, beliau telah mengucap syahadat, dan saya hadir dalam acara pengislaman itu yang dihadiri oleh beberapa tokoh
Di antaranya Setiausaha Agung Usia Sabah. Dan malam pengislaman itu agak ramai, lebih kurang 200 orang yang hadir ke masjid. Bagi masyarakat pedalaman Sabah, bila seorang ketua dukun boleh memeluk agama Islam walaupun sudah usianya tua, artinya dukun-dukun kecil lain goyang semua, petanda bahwasanya akan berguguran satu demi satu dukun-dukun yang lain. Dan tadi saya juga telefon Nazri, tanya bagaimana perkembangan nenek ini yang tak memeluk agama Islam. Katanya dia belajar Fatihah sekarang kepada cucunya. Tapi kata cucunya, dia belajar Fatihah itu cepat, walaupun sudah tua, tapi boleh cepat menghafal. Dia bukan orang yang pandai baca, masih cepat menghafal dan boleh baca Fatihah. Ini suatu hal yang saya kira menarik, kerana mungkin dia biasa baca jampi-jampi dukun apa, setengahnya jampi sapah yang panjang-panjang kan, lebih panjang daripada Fatihah, berjela-jela. Jadi Fatihah pendek mudahlah dia baca. Dalam masa yang sama ada satu lagi pengislaman, itu seorang nenek juga yang berumur hampir 70. Dia Islam tapi suaminya tidak masuk Islam. Anaknya seorang profesor di Universiti Sabah. Dia memeluk agama Islam, suaminya tak memeluk agama Islam. Kita boleh bayangkan orang yang sudah suaminya 70 tahun lebih, istrinya hampir 70 tahun memeluk agama Islam, dan mereka berpisah karena suaminya bertahan dengan pendiriannya yang lama. Ini satu suasana yang kalau kita lihat, kita pun menyayat hati juga kan. Seorang yang sudah tua, siapa yang nak urus orang tua ni, dia berpisah dengan istrinya. Tapi mungkin anak-anaknya tetap menguruslah bapaknya yang mengurus ibunya, walaupun mereka berpisah. Dan ibu ini sebelum dia mengucap syahadat, dari awal puasa dia sudah sering datang ke masjid untuk antar makanan untuk orang berbuka puasa. Jadi akhir bulan Ramadan maka dia mengucap syahadat. Selain daripada itu, ada kejutan baru yang terjadi sekarang di daerah Kota Marudu, yaitu Islamnya seorang anak ketua padri terbesar di situ. Kebetulan Islam selepas hari raya. Jadi karena sudah berkembang pura-pura anak padri ini nak memeluk agama Islam, maka hampir seluruh orang Kristen di daerah Kota Marudu berpuasa, berdoa kepada Tuhan supaya jangan dia masuk Islam. Tapi dia tetap memeluk agama Islam, walaupun tidak dedah kepada umum, hanya dia dibawa secara senyap-senyap ke ibu pejabat usia di Kota Kinabalu. Artinya dia tidak goyanglah dengan sikap orang-orang Kristen. Saya juga tanya tadi kepada Nazri, macam mana, ada tekanan-tekanan yang berat untuk dia? Kata Nazri tidak ada, karena sikap orang Kristen sudah agak berbeza daripada masa-masa lalu. Jadi saya nampak bahwasanya peluang untuk membawa Sabah ini, umat Kristen Sabah kepada Islam sangat besar, melihat kepada mereka sudah terpaksa tunduk kepada arus gelombang kebangkitan dakwah di sana. Jadi saya sebenarnya ingin juga mengajak para jamaah ini untuk sesekali melawat ke daerah-daerah kami dakwah di sana. Saya pernah bawa rombongan dari Taman Ihsan Kepung sebanyak 13 orang turun di Tawau ke Sempurna, kemudian naik van terus sampai ke KK. Kita singgah di rumah-rumah orang yang tempat saya dakwah. Kadang-kadang pergi ke